Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah pembahasan ulangan harian PLSV November 2020 kelas 7. Ya, kita mulai dari nomor 1. Perhatikan kalimat berikut. 5A sama dengan 15. N adalah bilangan prima. 3 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian X kuadrat ditambah 2 sama dengan 6. Yang merupakan kalimat terbuka adalah ini yang perlu kita ketahui adalah apa itu kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang masih mengandung variabel di dalamnya. Ya, sehingga kita masih belum bisa menentukan kalimat itu benar atau kalimat itu salah. Jadi, kalau kita lihat dari soal ini, yang masih mengandung variabel itu adalah nomor 1, kemudian nomor 2, dan nomor 4. Nomor 3 itu salah karena 3 ditambah 5 sama dengan 9 itu adalah kalimat yang salah. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah 1, 2, dan 4. Kita berlanjut ke nomor 2. Kalimat berikut yang bernilai benar adalah kita cek di jawaban yang A, min 5 min 2 sama dengan minus 7. Nah, kalau kita hitung min 5 minus 2 itu sama dengan, nah ini karena minus ketemu minus, ini menjadi min 5 ditambah 2, sehingga hasilnya adalah sama dengan minus 3. Sehingga ini adalah kalimat yang salah. Kemudian akar 225 sama dengan 25. Nah, ini juga kalimat yang salah. Kenapa? Karena akar 225 itu ya, akar 225 itu adalah sama dengan 15 ya. Ini 15 pangkat 2 itu sama dengan 225. Kemudian 2 bukan bilangan prima. Nah, 2 itu bilangan prima ya. Jadi 2 bukan bilangan prima adalah kalimat yang salah. Jadi jawaban yang tepat adalah jumlah 2 bilangan ganjil adalah bilangan genap. Nah, ini adalah kalimat yang betul. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Contohnya misalkan bilangan ganjil ya, ada 3 kemudian ditambah 5. Nah, ini kan bilangan ganjil, ini bilangan ganjil. Kalau dijumlah sama dengan 8. Nah, ganjil ditambah ganjil itu hasilnya adalah bilangan genap. Kalimat berikut yang bernilai salah. Kita cek yang A. Yang A itu adalah min 1 pangkat 4 sama dengan 1. Min 1 pangkat 4 sama dengan 1 itu benar ya. Kemudian 11 adalah bilangan ganjil. 11 itu anggota bilangan ganjil, itu juga benar. 1 adalah anggota bilangan prima. Nah, ini bilangan yang salah ya. Pernyataan yang salah. Karena 1 itu bukan anggota bilangan prima. Bilangan prima itu mulai dari 2. 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, 1/4 jam itu sama dengan 60 menit. Ya, 1/4 jam itu sama dengan 75 menit. Ya, 1 jam itu kan 60 menit. Ya, 1 jam itu kan 60 menit. 1/4 jam itu adalah 15 menit. Jadi kalau 60 ditambah 15 sama dengan 75 menit. Sehingga jawabannya adalah yang C, kalimat yang salah. Pada persamaan 2x min 3y sama dengan 4 yang merupakan konstanta adalah, nah, yang merupakan konstanta itu adalah ini ya, bilangan yang tidak mengandung variabel. Ini adalah konstanta. Maka di sini bilangan 4 di sini sebagai konstanta. Pada persamaan 6p minus 5 sama dengan 7 yang merupakan variabel adalah
Ini X udah jelas salah ya, karena tidak ada variabel X di situ. Kemudian 6 itu kita sebut sebagai koefisien. Ya, 6 ini adalah koefisien. Kemudian 5 dan 7 ini adalah konstanta. Nah, sehingga yang kita sebut sebagai variabel itu adalah ini, P. Ya, P. Jadi di persamaan 6P minus 5 sama dengan 7 yang merupakan variabel itu adalah P. Diketahui persamaan berikut. 3x plus 7 sama dengan 13. X plus 8 sama dengan 10. 2x min 3 sama dengan 1. X plus 1 sama dengan 5. Dari persamaan tersebut, yang merupakan persamaan yang ekuivalen adalah, ekuivalen itu adalah persamaan yang memiliki penyelesaian yang sama ya. Oke, sekarang kita cek satu-satu. 3x plus 7 sama dengan 13. 3x itu sama dengan 13 dikurangi 7, atau 3x itu sama dengan 6 ya, 13 dikurang 7 sama dengan 6, dan x itu sama dengan 2 ya, x sama dengan 2. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, x tambah 8 sama dengan 10. Berarti x itu sama dengan 10 dikurangi 8, atau x itu sama dengan 2. Sekarang kita cek yang ketiga. 2x min 3 sama dengan 1, atau ini sama dengan 2x sama dengan 1 tambah 3 ya, atau 2x sama dengan 4, atau x itu sama dengan 2. Nah, ini sama nih ya. Ini berarti ini adalah persamaan yang ekuivalen. Nah, kalau kita cek yang keempat, ya, yang keempat itu adalah x plus 1 sama dengan 5, atau x itu sama dengan 5 dikurang 1, atau x itu sama dengan 4. Nah, ini nggak sama penyelesaian, maka yang ekuivalen itu adalah 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Oke, itu nomor 6. Sekarang kita ke nomor 7. Persamaan berikut yang ekuivalen dengan persamaan 2y min 4 sama dengan 11 min y. Nah, ini jawabannya y sama dengan semua, maka kita akan ubah ini menjadi y sama dengan. Ini 2y minus 4 sama dengan 11 minus y, atau 2y itu ini minusnya jadi plus ya, di sini plus y sama dengan 11 ditambah 4 ya, ini jadi 3y 15, atau y nya itu sama dengan 5, sehingga jawabannya adalah y sama dengan 5. Nomor 8, penyelesaian dari 2m min 1 per 3 sama dengan 5 ya. Jadi 2m min 1 per 3 sama dengan 5. Nah, untuk ngilangin 3 yang ada di bawah ini adalah kita kalikan dengan 3 ya, sehingga akan menjadi 2m min 1 sama dengan 5 dikali 3 ya. Oke, jadi kalau yang sebelah kiri ini dikali 3, kemudian sebelah kanan juga dikali 3, nah ini kan 3 yang di sebelah kiri akan hilang, sehingga menjadi 2m min 1 sama dengan 5 dikali 3, atau 2m min 1 sama dengan 15, atau 2m itu sama dengan 15 ditambah 1 ya, 2m sama dengan 16, atau m itu sama dengan, ini semuanya dibagi 2 sama dengan 8. Jawabannya adalah m sama dengan 8. Nah, penyelesaian dari 4 per 5m sama dengan min 12. Oke,
4/5M sama dengan minus 12. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. M sama dengan, karena kita mau menghilangkan 4/5 di sini. Jadi kita tinggal kalikan dengan min 12 dikali, kita balik 5/4. Ya, tadi di sini 4/5, pindah ruas itu menjadi dibalik 5/4. 12 dibagi 4 itu sama dengan 3, ya. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Atau ini menjadi min 3 dikali 5 sama dengan min 15. Jadi jawabannya adalah yang D. M sama dengan min 15. Kita lanjut, nomor 10. Nah, 3x ditambah 6 sama dengan 12. 3x ditambah 6 sama dengan 12. Atau 3x itu sama dengan 12 dikurang 6. 3x itu sama dengan 6. Atau ini semuanya dibagi 2 ya. Bagi 2, bagi 3. Menjadi x itu sama dengan 2. Nah, jika diketahui x plus 5 sama dengan 11, maka x tambah 33 berapa? Berarti kita harus tahu dulu x-nya sama dengan berapa. Ya, x plus 5 itu sama dengan 11. Berarti x-nya itu sama dengan 11 dikurang. Berarti x-nya itu sama dengan 11 dikurang 5. Atau x-nya itu sama dengan 6. Nah, sekarang x tambah 33 berarti berapa? X tambah 33 itu sama dengan 6 ditambah 33 atau sama dengan 39. Nilai x yang tepat untuk persamaan 2 kali 3x plus 5 min 2 dalam kurung 7x min 3 sama dengan x plus 7. Nah, ini harus kita kaliin dulu. 2 dikali 3x itu sama dengan 6x. Terus di sini dia 6x. 2 dikali plus 5 itu sama dengan 10. Kemudian min 2 dikali 7x itu sama dengan min 14x. Minus 2 dikali minus 3 itu sama dengan plus 6. Sama dengan x plus 7. Oke, kita bisa jumlahin dulu yang sebelah kiri. 6x min 14x itu 6x ditambah ini itu sama dengan minus 8x. Minus 8x, kemudian 10 ditambah 6 itu sama dengan 16, sama dengan x plus 7. Kemudian kita bisa pindah ruas ya, x-nya ke sebelah kiri menjadi min 8x min x itu sama dengan ini 16 ya, kita pindah ke sebelah kanan itu menjadi 7 minus 16. Ini menjadi minus 7x sama dengan ini minus 9x ya, salah ya. Minus 9x sama dengan min 9. Min 8 min 1 ya. Min 8 min 1 sama dengan min 9. Min 9x sama dengan min 9. Jadi x-nya itu sama dengan min 9 dibagi min 9 atau sama dengan 1. Nah, himpunan penyelesaian dari y plus 7 per 2 sama dengan y plus 9 per 4. Y plus 7 per 2 sama dengan y plus 9 per 4.
Ini bisa kita pakai cara kali silang juga ya, jadi dikalikan seperti ini. Jadi 4y plus 7 sama dengan 2y plus 9. Ini menjadi 4y ditambah 28 sama dengan 2y ditambah 18. 4y dikurangi 2y sama dengan 18 dikurangi 28. Ini menjadi 2y sama dengan min 10, atau y nya itu sama dengan minus 5 ya. Jadi ini semuanya dibagi 2. Himpunan penyelesaian dari 3 dikali 3x minus 2 sama dengan 2x plus 4. Kita buka kurung dulu ini ya, yang sebelah sini. 3 dikali 3x itu sama dengan 9x. 3 dikali minus 2 itu sama dengan minus 6. Sama dengan 2 dikali 2 nya kita kaliin dulu ya. 2 dikali x sama dengan 2x. 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Kemudian kita pindah ruas, 9x minus 2x itu sama dengan 8 ditambah 6. 9x dikurangi 2x itu sama dengan 7x sama dengan 14. X sama dengan 2 ya. Sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 itu sama dengan 2. Jadi jawaban adalah, himpunan penyelesaian adalah 2. Jika hasil penjumlahan 8 dikurangi 2x dengan 5x adalah 10, jadi 8 minus 2x ditambah 5x sama dengan 10 adalah, itu adalah sama dengan ya. Maka kalimat matematika yang benar itu adalah, ini kita selesaikan dulu, min 2 tambah 5 ini menjadi 8 ditambah 3x ya. Min 2 ditambah 5 jadi plus 3x sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah yang A, 8 tambah 3x sama dengan 10. Penyelesaian dari 3x tambah 18 sama dengan 6 ditambah 4x ya. 3x ditambah 18 sama dengan 6 ditambah 4x. Jadi 3x min 4x itu sama dengan 6 min 18. Atau ini sama dengan min x minus 12. Atau ini sama aja x sama dengan 12. Persamaan yang ekuivalen dengan y minus 5 sama dengan 2 min 2y. Y minus 5 sama dengan 2 minus 2y. Nah ini menjadi y ditambah 2y sama dengan 2 ditambah 5. Nah, yang ini ke sini, ini ke sini. Ini menjadi 3y sama dengan 7. Jawabannya yang B. Y sama dengan 7. Keliling suatu persegi panjang adalah 60 cm. Jika lebarnya itu kurang 6 cm dari panjangnya, maka luas persegi panjang tersebut adalah, nah ini luas persegi panjang ya yang ditanya ya. Maka luas persegi panjang tersebut adalah, nah sekarang kita ke kalimat yang kedua dulu. Jika lebarnya kurang 6 cm dari panjangnya. Jadi di dalam persegi panjang itu ada panjang, ada lebar ya. Ada panjang, ada lebar. Ada P, ada L. Oke, ada L. Nah, panjangnya berapa, L-nya berapa? Kita misalkan P-nya itu adalah X dan lebarnya itu adalah kurang 6 cm dari panjangnya. Itu lebarnya itu adalah X minus 6.
diketahui kelilingnya itu adalah 60 cm, berarti kita bisa cari tahu panjang dan lebarnya itu dari kelilingnya. Oke, nah rumus keliling itu ya, kita ingat rumus keliling ya. Keliling itu kan sama dengan 2 dikali P ditambah L kan ya, 2 dikali P ditambah L, 2 dikali P ditambah L, atau bisa kita tulis juga 2P ditambah 2L, itu juga bisa ya. Sekarang kita masukkan P dan L nya itu dalam rumus X yang sudah kita buat, sehingga ini menjadi, misalkan kita pakai yang ini ya, 2P ditambah 2L ya. Oke, yang ini juga bisa, sama aja ya. Misalkan 2P ditambah 2L itu hasilnya sama dengan 60 ya, 2P ditambah 2L sama dengan 60. Nah, P nya itu adalah X, berarti 2X ditambah 2 dikali X minus 6 itu sama dengan 60. Nah, 2X ditambah 2 dikali X itu adalah 2X, 2 dikali minus 6 itu adalah minus 12, sama dengan 60. Ini jadi 4X minus 12 sama dengan 60. Kemudian 4X itu sama dengan 60 ditambah 12, atau 4X itu sama dengan 72, maka X nya ini sama dengan berapa? 72 dibagi 4 sama dengan 18. Nah, kita dapat, ini baru dapat P nya ya, karena P nya itu sama dengan X kan, P nya itu sama dengan X sama dengan 18. Nah, berarti lebarnya itu sama dengan 18 dikurangi 6, atau lebarnya itu sama dengan 12 ya. Nah, kita sudah dapat P sama L nya, sehingga kita bisa cari luasnya. Nah, luas itu kan sama dengan P dikali L, P dikali L, atau sama dengan 18 dikali 12. Nah, 18 dikali 12 itu hasilnya adalah sama dengan 216 ya, 216 cm persegi. Oke, nomor 19. Franco membeli 8 baju dengan harga 5.600.000. Jika Johnson membeli 12 baju yang sama, maka Johnson harus membayar, misalkan baju itu adalah X ya, berarti 8X itu sama dengan 5.600.000. Berarti dia beli satu bajunya berapa? Ya, 5.600.000 dibagi 8. 5.600.000 dibagi 8 itu sama dengan 700.000. Berarti satu bajunya si Franco itu harganya adalah 700.000. Nah, si Johnson mau beli 12 baju ya. Dia mau beli 12 baju. Berarti kan 12X kan? Berarti 12 kali 700.000. Nah, ini hasilnya adalah tinggal dikaliin aja, 12 dikali 7 sama dengan 84 atau 8.400.000. Itu ya. 400.000. Nah, umur Naruto 5 tahun lebih muda dari umur Kakashi. Ya. Jadi ini kita misalkan umur Naruto itu adalah N, kemudian umurnya Kakashi itu adalah misalkan K. Nah, umurnya Naruto itu lebih muda 5 tahun. Ya. Berarti kalau kita nyatakan umurnya Naruto ya, nah, berarti kalau kita mau menyatakan umurnya Naruto dengan umurnya Kakashi, itu berarti N itu sama dengan K minus 5 itu ya. Nah, ini pertanyaannya kepotong nih ya. Jadi 6 tahun yang akan datang jumlah umur mereka itu, jumlah umur Naruto dan Kakashi, jumlah umur mereka itu adalah 67 tahun ya. Jumlah umur mereka itu 67 tahun, dan yang ditanya itu adalah umur Naruto sekarang. Nah, jadi ini pertanyaannya kepotong.
umur Naruto sekarang adalah berapa ya? Jadi diketahui 6 tahun yang akan datang jumlah umur mereka sekian. Nah, oke. Kalau 6 tahun yang akan datang itu berarti umurnya Naruto ditambah 6. Kemudian umurnya Kakashi juga ditambah 6. Ya, ini adalah umur mereka 6 tahun yang akan datang. Umur mereka sekarang itu adalah N dan K. Nah, jika 6 tahun yang akan datang jumlah umur mereka itu sama dengan 67, berarti kan kita harus jumlahin nih dua bagian ini ya, sama dengan 67 tahun. Maka umur Naruto sekarang berapa? Nah, kita bisa mencari umurnya Naruto sekarang dengan mengganti umurnya si Kakashi ini. Nah, umurnya Kakashi ini akan kita ganti ya menjadi umurnya Naruto. Karena yang ditanya adalah umurnya Naruto ya, umurnya Naruto sekarang. Nah, tapi kan di sini N sama dengan K-5. Berarti kalau kita ganti ya, kita ganti ini menjadi K sama dengan ya, ini menjadi N plus 5 itu sama dengan umurnya Kakashi. Ya. Jadi umur Kakashi sih di sini 5 tahun lebih tua daripada umur Naruto. Nah, baru di sini kita bisa ganti menjadi N plus 6 tambah, nah K-nya akan kita ganti menjadi N plus 5. N plus 5 plus 6 ya, sama dengan 67. Maka kita akan dapat nilainya Naruto ya. Terbuka kurungnya semua. Ya, menjadi N plus 6 ditambah N ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 67. Nah, N ditambah N itu sama dengan 2N. 6 ditambah 5 ditambah 6 itu sama dengan 17. Sama dengan 67. Atau 2N itu sama dengan 67 dikurangi 17. 2N itu sama dengan 50. Atau N itu sama dengan 50 dibagi 2 sama dengan 25. Nah, jadi umur Naruto sekarang itu adalah 25 tahun. Oke. Sekian pembahasan ulangan harian PLSV November 2020. Semoga bermanfaat. Silakan digunakan untuk persiapan PAS nanti. Semoga nilai PAS-nya nanti bagus-bagus semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.